Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu sekalian, kita ketemu hari ini dengan pembelajaran PPKN. Bagaimana kabar anak-anak ibu sekalian? Semoga kalian sehat, semoga kalian dalam kondisi baik-baik, sehingga dapat mengikuti pembelajaran pada hari ini dengan ibu. Anak-anak ibu, kita akan belajar PPKN dengan materi yang baru. Sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran pada hari ini berjalan dengan lancar. Kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Silahkan berdoa. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak ibu, kita akan mulai pembelajaran. Hari ini kita akan membahas mengenai peranan pers di Indonesia. Kita akan bahas bagaimana dengan pers yang ada di sekeliling kita, yang ada di Indonesia. Kita lihat pengertian pers. Pengertian pers itu ada pengertian sempit dan ada pengertian luas. Kalau pengertian sempit, pers itu hanya kaitan dengan komunikasi yang hanya dilakukan oleh perantaraan barang cetakan. Jadi pers hanya kaitan dengan komunikasi yang terkait dengan barang cetakan. Sedangkan kalau arti luas, pers itu kegiatan yang menyangkut komunikasi yang dilakukan dengan media cetak maupun media elektronik seperti radio, televisi, maupun internet. Jadi lebih luas, segala sesuatu komunikasi yang kaitan dengan media-media yang ada. Nah, sedangkan pengertian pers menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, Undang-Undang ini mengenai pers. Di situ disebutkan pengertian pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik, menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis media yang ada. Kalau melihat dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 ini, maka pengertian pers sangat luas. Di sini disebutkannya adalah kaitan dengan jurnalistik, ya, yang dia bisa mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan dan sebagainya. Kemudian dia menginformasikan dengan dalam berbagai bentuk, bisa suara, bisa gambar, bisa grafik dan sebagainya. Kemudian menyampaikannya dengan perantaranya juga segala jenis media yang ada, bisa media cetak, media elektronik dan segalanya. Nah, dari masa sekarang dengan teknologi yang lebih canggih, maka pers ini menjadi sangat luas karena untuk memperoleh, memiliki, menyimpan dan mengolah sampai menyampaikannya itu sudah dengan digital. Kemudian menyampaikan informasinya dengan segala jenis media yang ada. Ya, tidak tergantung seperti zaman dulu hanya bentuknya mungkin hanya di koran, mungkin hanya di radio dan televisi. Tapi sekarang semua media elektronik yang ada. Oke, kita lanjutkan. Fungsi pers. Kita bedakan fungsi dengan tugas. Ini fungsinya, fungsi pers. Fungsi pers menurut pasal 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999. Fungsinya itu ada 6, ada 5. Ada 5 ya, anak ibu sekalian, ibu ralat, ada 5. Yang pertama mengenai media informasi. Jadi fungsi pers itu adalah memberi dan menyediakan informasi. Memberi dan menyediakan informasi tentang peristiwa yang terjadi di masyarakat. Jadi fungsinya memberikan informasi apa saja yang sedang terjadi di masyarakat. Kemudian fungsi pendidikan. Fungsi pendidikan ini pers memberikan pengetahuan untuk menambah wawasan bagi masyarakat. Jadi kalau media informasi ini adalah untuk memberi tahu peristiwa yang terjadi, kalau di dalam media pendidikan di sini sebagai
memberi pengetahuan dan menambah wawasan. Ya. Kemudian sebagai media hiburan, jadi pers ini pun ada yang bersifat hiburan. Artinya tidak hanya sebatas informasi-informasi yang sedang terjadi, tapi ada unsur-unsur hiburannya. Ini untuk mengimbangi daripada informasi yang bersifat berat. Kemudian sebagai media kontrol sosial, di sini ada 4, ada social participation. Maksudnya keikutan masyarakat dalam pemerintahan. Jadi dengan adanya pers itu, maka keikutsertaan masyarakat di dalam pemerintahan itu tercover ya melalui pers yang ada. Kemudian social responsibility. Ini artinya adalah pertanggungjawaban pemerintah terhadap rakyat. Jadi melalui pers itu, maka bisa langsung ada pertanggungjawaban pemerintah terhadap masyarakat. Jadi cukup lewat pers. Kemudian ada social support. Ini artinya dukungan rakyat terhadap pemerintah. Jadi dukungan rakyat itu tidak langsung harus rame-rame datang ke istana misalnya, tapi cukup dengan media pers. Kemudian sosial kontrol di sini diartikan adalah kontrol masyarakat terhadap tindakan-tindakan pemerintah. Jadi di dalam pers ini ada partisipannya, ada pertanggungjawabannya, ada support, dan ada juga kontrol dari masyarakat terhadap tindakan-tindakan pemerintah. Jadi untuk balance-nya, maka pemerintah pun mengontrol daripada tindakan masyarakat. Yang kelima sebagai lembaga ekonomi, ya, karena bentuknya adalah perusahaan, ya. Sehingga di sini selain dia memberikan informasi yang kaitan dengan apa yang sedang terjadi, maka pers ini juga dapat memperoleh keuntungan yang hasil produksinya untuk kelangsungan hidup lembaga pers itu sendiri. Jadi bisa disebut sebagai lembaga ekonomi, sebagai perusahaan selain memberikan informasi juga dia sebagai lembaga sosial yang memperoleh keuntungan yang hasil produknya untuk kelangsungan hidup di perusahaan tersebut. Kita lanjutkan. Sekarang peran pers. Peran pers menurut pasal 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999. Peranan pers itu yang pertama memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui. Jadi kan selama ini masyarakat memiliki hak untuk mengetahui apa yang terjadi. Maka itulah peran persnya untuk memberikan informasi. Kemudian yang kedua adalah menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi. Jadi kalau kita menanyakan demokrasinya seperti apa? Sesungguhnya demokrasi itu sendiri sudah ada di sekeliling kita. Termasuk bagaimana kita akan mengeluarkan pendapat, menyampaikan pendapat melalui pers gitu. Ya. Dan ada hak jawab dari bagian pemerintah itu. Itu menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi. Kemudian mendorong terwujudnya supremasi hukum, hak asasi manusia, serta menghormati kebinekaan. Jadi dengan pers itu, semua hal yang diinformasikan bisa terwujudnya supremasi hukum. Artinya masyarakat juga langsung tahu bagaimana apa yang terjadi di negara ini dan apa yang kemudian akan dilakukan oleh pemerintah. Ya. Hak asasi manusia serta menghormati kebinekaan. Dan juga di dalam pers ini kita memiliki wajib menghormati daripada perbedaan-perbedaan yang ada di masyarakat kita. Karena kita semua masyarakat tidak sama. Kemudian berikutnya mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar. Jadi di dalam pers itu adalah wahana untuk mengembangkan pendapat secara umum. Tapi pendapat di sini bukan pendapat secara personal yang sifatnya subjektif, tapi pendapat yang tepat, akurat, dan benar dengan sumber-sumber yang benar. Kemudian peranan pers melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan kepentingan umum. Jadi pers ini juga fungsinya atau peranannya juga bisa untuk mengkritik dan saran terhadap apa yang terjadi di lingkungan masyarakat yang berkaitan dengan kepentingan umum. Yang terakhir yaitu memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Jadi segala sesuatu peristiwa yang terjadi kemudian diinformasikan dalam rangka memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Kita lanjutkan hak pers.
hak. Jadi haknya ya, haknya di sini. Pers itu memiliki kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi manusia, hak asasi warga negara. Jadi hak pers adalah dijamin ya, nanti kita masuk dalam undang-undangnya sebagai hak warga negara yang memiliki hak untuk mengeluarkan pendapat. Kemudian hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. Jadi pers ini memiliki hak untuk mencari, memperoleh, dan menyebarkan peristiwa-peristiwa yang terjadi dan kemudian menginformasikan. Kemudian haknya terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pemberedelan, atau pelanggaran penyiaran. Jadi kalau pers sudah memiliki informasi, ya kemudian akan menyampaikannya, maka tidak dikenakan penyensoran atau pemberedelan atau pemutusan daripada perusahaan gitu ya. Berikutnya memiliki hak tolak dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan umum. Hak tolak dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan umum. Jadi kalau misalnya pers itu sudah menyampaikan informasi-informasi, kemudian misalnya ada yang meminta konfirmasi, bisa saja pers itu untuk memiliki hak tolak dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan umum. Kita lanjutkan kewajiban pers. Kewajibannya memberitakan peristiwa dan opini, menghormati norma-norma agama, dan rasa kesusilaan. Jadi di sini kewajibannya memberitakan peristiwa dan opini yang sedang terjadi. Tetapi memberitakannya itu dengan cara menghormati norma-norma agama. Jadi tidak melanggar aturan. Dan rasa kesusilaan masyarakat serta praduga tak bersalah dan memiliki sopan santun. Kemudian memberitakannya juga tidak menuduh, ya, memberitakannya dengan asas praduga tak bersalah. Kemudian kewajibannya adalah melayani hak jawab, ya, dan juga melayani hak tolak. Ini tadi sudah dibahas di depan. Bisa saja dia menolak untuk konfirmasi. Jadi punya kewajiban melayani hak jawab dan melayani hak tolak. Kita masuk yang terakhir, landasan hukum pers di Indonesia. Jadi pers itu bisa bergerak, tentunya memiliki sumber hukum yang melandasi sehingga pers itu bisa bergerak sesuai dengan fungsi dan peranannya. Kita lihat di sini pasal 28 ada 2, ini di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Tentunya kalian sudah paham di dalam pasal 28 itu mengenai hak kemerdekaan berserikat dan berkumpul. Yang F-nya adalah setiap orang berhak berkomunikasi, memperoleh informasi. Ini Ibu nggak Ibu jelaskan panjang lebar ya, karena kalian paham pasal 28 itu kemerdekaan berserikat berkumpul mengeluarkan pendapat dengan lisan maupun tulisan. Kalau yang 28F-nya adalah memperoleh informasi. Ya. Mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi. Nah, kalau di dalam TAP MPR 17, nomor 17 tahun 1998, ini kaitan dengan hak asasi manusia. Maksudnya bahwa setiap orang itu berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Ya. Nah, pasal 21-nya masih sama, di dalam TAP MPR nomor 17 tahun 98, ini tentang hak asasi manusia, setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, menyimpan ya tentang informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang ada. Jadi di sini pasal 28 kita sudah pahami, di dalam TAP MPR nomor 17 pun itu adalah kaitan dengan hak asasi manusia yang memang punya hak untuk mengeluarkan pendapat dan memberikan informasi ya. Kemudian pasal 2 Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang pers, ini jelas-jelas disebutkan kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan yang berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum. Ini sudah dibahas di depan bahwa pers itu memiliki kebebasan. Yang kebebasannya sebagai wujud kedaulatan. Ini maksudnya kedaulatan di dalam negara Indonesia yang memiliki prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum. Di pasal 4-nya tentang pers, yaitu kemerdekaan pers dijamin sebagai hak warga negara. Jadi pers itu kebebasan yang dijamin sebagai hak warga negara. Bukan hak asasi manusia ya, tapi hak warga negara. Sebagai warga negara Indonesia memiliki kebebasan untuk memberikan informasi peristiwa yang terjadi. Kemudian pasal 14 Undang-Undang Nomor 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia, ini setiap orang berhak untuk berkomunikasi, sama dengan di atas.
Pasal 14 ayat 2 tahun 99 juga tentang hak asasi manusia, setiap orang berhak memperoleh dan